Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai kelas diagram. Ini yang akan saya jelaskan tidak saya buat slide yang baru, tapi saya akan jelaskan dari dokumen yang sudah saya kirimkan di minggu atau di pengumuman yang sebelumnya ya. Jadi saya akan berangkat dari dasarnya terlebih dahulu, yaitu kelas diagram yang essentials. Ya. Jadi saya ambil materi dari punya Fowler tahun 2004. Model menjelaskan saya itu nanti dari ada beberapa kalimat-kalimat yang saya highlight. Kemudian juga nanti saya split tampilan PDF-nya jadi dua, yang satunya menampilkan gambar dan yang satunya menampilkan penjelasan supaya bisa oper-oper ke mana gambar yang di refer atau dirujuk di penjelasan di dokumen ini. Ya. Langsung saja kita mulai. Di sini a class diagram describes the type of object in the system and the various kinds of static relationship that exist among them. Jadi class diagram ini menunjukkan kemungkinan munculnya objek yang ada di dalam sistem dan relasi yang terjadi di antara mereka. Ya. The UML use the term feature as a general term that covers properties and operation of a class. Jadi kelas di dalam UML ini dikenal fitur. Jadi fitur dari kelas. Nah, yang disebut fitur itu adalah property dan operation. Jadi atribut dan metode gitu ya. Itu adalah fiturnya. Jadi fitur sebuah kelas itu atribut dan metodenya atau property dan operationnya. The box in the diagram are class which are divided into 3 compartments. The name of the class yang paling atas sendiri. Jadi kotak di dalam kelas diagram itu dibagi dari 3. Yang paling atas itu name of the class in bold atau tebal. Kemudian yang di tengah itu its attribute and its operation. Jadi ada atributnya, ada operationnya. Di sini digambarkan pada gambar 3.1 yang dia cukup banyak penjelasan-penjelasan yang merujuk ke gambar ini. Ya, gambar 31 di mana di sini juga dia menggambarkan ada 2 jenis relationship antar kelas, yaitu ada asosiasi, ada generalisasi. Kemudian bagian yang salah satu bagian dari kelas adalah properties. Properties adalah structural feature of class. Jadi fitur itu adalah bagaimana sifat-sifat atau apa saja yang dimiliki karakteristiknya adalah dari kelas. Itu disebut properties. Ya. Nah, ini adalah gambarannya. Kita lihat dulu penjelasan mengenai properties. Properties are single concept, but they are appear into quite distinct notation. Jadi yang disebut properties itu sebenarnya single concept, tapi dia tampilnya atau implementasinya itu dia ada dari atribut, ada dari asosiasi. Jadi di kelas itu atributnya juga disebut properties, asosiasinya juga disebut properties. Ya, karena asosiasi di implementasinya nanti juga, walaupun kalau di diagram itu gambarnya garis, tapi di implementasinya itu juga nanti akan jadi atribut yang masuk ke kelas yang lain, gitu ya. Oke. Kemudian, ya, kita lihat contoh diagramnya terlebih dahulu. Ini adalah contoh kelas diagram yang ya, saya sebutkan tadi, nanti akan dirujuk beberapa kali di dalam penjelasan. Di sini ada order, customer, order line, dan produk. Ini adalah contoh dari kelas. Order, customer, order line, dan produk yang di bawah. Terus kemudian corporate customer, personal customer, ini adalah ya, generalisasi dari, spesialisasi dari customer. Ya. Customer ini adalah generalisasi dari corporate customer dan personal customer. Nah, kemudian ada order dan customer, ini association. Jadi, ada association, terus kemudian ada multiplicity. Kalau Anda kenal lebih dulu adalah di database itu kardinalitas. Jadi di kelas diagram ini juga dikenal juga, tapi namanya jadi multiplicity. Kemudian ada di sini role name. Ya, jadi nama dari relasi. Jadi kalau dulu di database juga dikenal nama relasi, relasi nama, yang mana yang menjelaskan relasinya kedua itu di antara kedua kelas itu apa tadi? Kalau dulu entitas. Kemudian ada ya di dalam kelas diagram dibagi menjadi 2, yang dibagi menjadi 3. Yang paling atas sendiri ini adalah judul, yang tengah adalah atributnya, yang bawah sendiri ada metodenya. Ya. Oke, kita lanjut dulu ke atribut. The attribute notation describe a property as a line of text within the class block itself. Jadi atribut ini adalah mendeskripsikan properti dari suatu kelas. Contoh atau format standarnya dari atribut ini adalah visibility name, public atau private-nya, kemudian visibility, public atau private-nya, kemudian name, kemudian ada data type, multiplicity, terus kemudian sama dengan default property string. Ya, contohnya adalah
main itu menimbulkan private ya, seperti jelasnya di bawahnya. Jadi ada di sini. This visibility marker indicates whether the attribute is public, simbolnya plus, atau private, minus. Kemudian the name of the attribute, ini adalah namanya, jadi namanya adalah name ini. Ya. Mau diganti dengan nama yang lain juga bisa. Tipe atribut, indicate the restriction on what kind of object may be placed in the attribute. Jadi ya tipe datanya. Kalau kita yang kita ketahui itu tipe datanya. Ya, kalau yang you can think of this as the type of field in programming language. Kemudian ya multiplicity akan dijelaskan kemudian 38 tipe multiplicity-nya. Kemudian the default value is the value for a newly created object if the attribute isn't specified during creation. Jadi ya default nilai defaultnya. Kalau dulu di tetapi juga bisa dibuat defaultnya berapa. Kemudian property string, ada keterangan-keterangan tambahan. Contohnya ada read only dan property string yang lain. Selanjutnya ada asosiasi. Jadi the other way to notate a property is an association. Jadi di awal kita sebut property itu ada atribut, ada asosiasi. Ya. Asosiasi, an association is a solid line between two classes. Jadi kalau digambar itu adalah solid line atau garis tanpa putus-putus di antara dua kelas. Jadi di sini garisnya hanya solid saja, tidak seperti kalau dulu waktu belajar basis data itu ada garis yang putus-putus. Tapi di sini garisnya solid semua. Oke, ini adalah gambar dari contoh properties of an order as an attribute. Jadi ada propertiesnya order. Dengan di bawahnya ini adalah properties tapi bentuknya association. Ya. Jadi date association dengan order namanya date receive. Order association dengan first line namanya line item. Order association dengan boolean namanya is private. In particular, association can show multiplicities at both end of the line. Jadi di asosiasi ini bisa terlihat multiplicity-nya di kedua sisi. Jadi kapan menggunakan atribut atau asosiasi? Jadi di sini penulis in general memberikan panduan ya. In general, I tend to use attribute for small things. Jadi kelas-kelas yang kecil atau tidak signifikan dalam sistem Anda itu dibuat atribut. Tapi kalau kelas-kelas yang besar, nah ini biasanya karena dia kelasnya itu sangat dependent dari kelas-kelas yang lain atau kelas yang lain sangat bergantung ke dia, maka dia pasti atau hampir pasti ada association-nya ke kelas-kelas yang lain. Ya. Jadi ya kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ada multiplicity. Multiplicity ini ada ya kardinalitas ya. Jadi the property is an indication of how many objects may fill the property. Jadi nilai maksimal objeknya berapa. Kalau misalkan one to many ya, berarti misalkan dari satu sisi ke sisi yang lain, one to many, berarti sisi ke lain tersebut itu nanti bisa maksimal banyak. Ya. Nah ini dua macam juga kan, multiplicity nggak hanya one to many. Jadi ada satu, an order must have exactly one customer. Ini contohnya di gambar 3D1 tadi. Suatu order ini must have harus punya exactly one customer, harus punya customernya satu. Kemudian 0.1, a corporate customer may or may not have a single sales representative. Ya, saya tampilkan di sini ada yang pertama, poin pertama. Jika multiplicity-nya 1, an order must have exactly one customer. Suatu order ini harus exactly one customer, karena di sini ada nilainya 1. Ya. Kemudian 0.1, a corporate customer may or may not have a single sales representative. Corporate customer may or may not have a single sales representative. Jadi kalaupun dia dia bisa nggak punya sales representative, atau kalaupun dia punya sales representative, dia hanya punya satu single, nggak boleh dua. Kemudian yang ketiga, bintang. A customer need not place an order and there is no upper limit to the number of orders. Jadi customer ini boleh nggak punya order, tetapi dia juga nggak punya batasan maksimal ordernya berapa. Ya. Karena ini ada bintang, itu berarti minimal 0, maksimal banyak. Ya, nanti kita juga akan bahas simbol-simbol dari atau angka-angka gitu ya, minimal berapa, maksimal berapa. Nah ini contoh dari multiplicity. Ya, ya multiplicity are defined with a lower bound and an upper bound. Contoh 2.4 itu berarti minimal 2, maksimal 4. Jadi ya range-nya 2 sampai 4. Oke.
In attribute, you come across various terms that refer to the multiplicity. Jadi di sini tergantung rule-nya. Kalau rule-nya misalkan opsional, jadi boleh diisi atau boleh tidak, dia berarti batas atau minimalnya 0. Seperti kalau dulu diingat di basis data itu ada opsionalitas. Opsionalitasnya kalau 0 itu berarti sifatnya opsional. Kalau minimal 1 itu sifatnya adalah mandatory. Ya, ini mandatory implies lower bound of 1 or possibly more. Kemudian single valued implies an upper bound of 1. Single valued itu kalau maksimal nilainya 1. Ya, jadi kalau di database itu adalah kardinalitas. Kardinalitasnya kalau nilai maksimalnya 1 itu berarti single valued. Kalau multi valued itu berarti upper bound-nya banyak. Ya. Jadi sebagai contoh yang upper bound-nya banyak itu yang ini. Jadi misalkan bintang, ini kan bintang ini berarti 0 titik-titik bintang ya. Jadi cuma bintang itu menyimbolkan 0 titik-titik bintang. Nah, berarti upper bound-nya dia adalah bintang atau many. By default, the elements in a multi-valued multiplicity form a set. Jadi secara default, kalau nilai maksimalnya atau value-nya itu nanti nggak single file atau dia itu multi-valued, bentuk dari implementasinya nanti itu adalah set atau collection. Jadi bukan data tunggal. Nah, nanti kita setelah ini part selanjutnya akan kita jelaskan implementasinya seperti apa. So if you ask the customer for its order, they do not come back in any order. Jadi jika Anda melihat order-order dari customer, maka dia tidak terurut, ya. Jadi nanti di multiplicity ini ada keterangannya atau terurut atau adalah keterangan yang lain non unik. Nah di sini nanti ini clue-nya, ini nanti Anda akan pakai konsep struktur data di pelajaran Anda sebelumnya. Dimana kalau HashMap itu punya karakteristik sendiri gitu ya, kemudian set juga masih punya karakteristik sendiri gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di part yang selanjutnya, programming interpretation of properties. Jadi di sini ya, perlu diingat-ingat kembali konsep dari kardinalitas ya, itu waktu dulu di basis data itu di sini juga persis sama dengan multiplicity ini, sehingga Anda pasti bisa memahami. Sebagai latihan nanti bisa dibaca kardinalitas untuk masing-masing antar kelas, itu nanti bisa dicocokkan dan dilihat apakah sudah tepat atau tidak. Part yang ini saya tuliskan sekian, nanti kita akan lanjut di part yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan di part selanjutnya, programming interpretation of properties. Di paragraf pertama di sini disebutkan, as with anything else in the UML, there is no one way to interpret properties in code. Jadi sebenarnya diagram-diagram yang diperkenalkan dalam UML itu nggak bisa langsung diterapkan di dalam kode, karena yang mengeluarkan UML atau dalam hal ini OMG dengan yang mengeluarkan bahasa pemrograman itu kan instansi yang berbeda. Jadi nggak bisa sebenarnya langsung diterapkan atau ada pemetaannya dari sini ke yang lain, itu tidak bisa sebenarnya. Tapi berdasarkan ketika sudah dikeluarkan terus kemudian ada orang yang mencoba menerapkan, nah itu ada best practice-nya atau praktek-praktek yang umum dipakai. Properties di dalam pemrograman Java, konteksnya di sini ya, itu biasanya Anda sudah tahu sendiri dulu waktu PBO ya, itu disebutkan ada atribut. Ya, kalau yang Java itu biasanya karena memperhatikan konsep information hiding, gitu ya. Jadi makanya dia di private. Ya. Jadi di sini ada public, class, ordinal line, bla bla bla. Terus kemudian di bawahnya private, integer, quantity. Jadi dibuat langsung dia tipe datanya apa, kemudian public atau private, terus kemudian namanya. Ini juga dengan di bahasa yang lain. Jadi ini using private field is a very implementation focused interpretation of the diagram. Jadi dibuat private, nah itu untuk bisa mempertahankan konsep enkapsulasi, information hiding dari Java. Oke, kemudian in this case, there is no data field for price. In fact, it is a computed value. Di sini saya akan tampilkan juga diagramnya. Public class ordinal line ini menggambarkan ordinal line yang di sini. Private integer quantity di sini punya
dia punya di order line punya atribut quantity. Kemudian in this case there is no data field for price, instead it is a computed value. Padahal di sini ada atribut price, di sini dia tapi dibuat computed value. Jadi di sini ada dibuat method getter, ini price. Jadi get price ini buat getter. Set dan get ini kan konsep enkapsulasi dari Java. Maksudnya supaya dia menjaga isi dari si kelas tersebut itu supaya hanya bisa di set dan atau hanya bisa dirubah melalui setter dan getter. Nah, this information I think is the essence of encapsulation. Jadi dulu diingat ada metode set dan get itu adalah untuk prinsip enkapsulasi. Ya. Terus kemudian dilihat di sini public class order line ini mewakili yang di sini. Yang pertama ada atribut quantity, yang kedua ada private product. Di sini atribut yang kedua ini yang mewakili relasi antara order line dan produk. Satu order line ini maksimal satu produk, karena maksimal satu berarti dia nilainya single value. Kalau single value ini didefinisikan dengan ya, simple atribut saja. Jadi private sifatnya private, terus kemudian tipenya produk dari kelas produk. Kemudian namanya apa? Namanya produk. Jadi untuk mewakili hubungan antara order line dan produk, ya, satu order line maksimal satu produk, di sini dibuatkan satu atribut dengan ya, tipe produk. Ya, dari kelas yang lain. Ini untuk yang single value. Untuk yang multi value, untuk yang single value kan simpel saja, karena kalau di sini dibuat deklarasi atribut yang seperti ini, itu kan berarti nilainya single, ya, nilainya hanya produk saja. Nah, di sini if an attribute is multi value, jadi misalkan nanti relasinya itu multi value, ya, misalkan relasi yang many, gitu ya. This implies that the data concerned is a collection. Jadi nanti deklarasinya itu nggak simple atribut seperti ini, tapi adalah pakai set atau pakai collection, ya. Because this multiplicity is order, dan nanti masalah tersusun atau terurut atau tidak terurut itu ada karakteristik dari masing-masing struktur data collection khususnya, itu nanti karakteristiknya kan beda-beda. Ada yang dia order atau urutannya diperhatikan, ada yang tidak. Nah, nanti kita bisa tinggal pakai. Kemudian kita lihat di sini ada class order. Class order di sini ini mewakili, kita cari class order deh. Order yang diagram di sini. Order berrelasi dengan line item atau order line. Order berrelasi dengan order line. Namanya apa? Namanya adalah line item. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Relasi yang di sini antara yang atas ini order, yang bawah produk, antara order dan produk, ini aslinya kan relasinya many to many. Dari order ke produk, ini adalah many to many. Satu order bisa banyak produk, ya, satu pesanan kan bisa yang dibeli banyak. Satu produk bisa masuk ke banyak order. Jadi satu jenis produk itu nanti bisa masuk ke banyak jenis order. Karena ada many to many, maka dulu diingat waktu di R diagram, kalau ada many to many, maka di tengah-tengahnya pemecahannya itu ada intersection-nya. Di kelas diagram juga seperti itu juga. Kalau dari order ke produk, ini aslinya many to many, solusinya dikasih intersection. Nah, di sini jadinya one to many ke intersection entity. Oke, jadi di sini kenapa kok one to many, di sini one to many. Jadi aslinya adalah many to many, tapi di tengah-tengah dikasih intersection. Gitu ya. Oke, jadi antara order dan order line, ini dia relasinya adalah one to many. Berarti satu order bisa banyak order line. Satu order untuk mewakili hubungannya dengan order line, nah, ini disebut ada atribut line item. Ya. Dimana kalau di sini ada bintang berarti banyak, maka di sini ada juga keterangannya order atau urutannya diperhatikan, maka di sini dipakailah set. Ya. Jadi di sini set line item ini mewakili antara order dan order line. Now, in most cases, you don't assign to a multi-valued property. Instead, you update with add and remove
metode. Jadi di banyak kasus multi value property itu tidak dikasih nilai atau tidak di-assign suatu nilai, tapi dia pakai metode add dan remove. Di sini seperti di sini ada add line item dan remove line item. Jadi menambah item setnya dan menghapus item setnya. Kemudian di sini ada tulisan in this case I use a protection proxy. Jadi di sini si penulis dia menerapkan protection proxy pattern. Jadi desain pattern namanya protection proxy. Ya. Nanti ada banyak sekali desain pattern yang bisa kita pelajari. Kemudian you should be very afraid of classes that are nothing but a collection of fields and their accessor. Jadi kalau Anda membuat satu kelas tapi dia cuma isinya itu collection of field and their accessor, itu Anda patut mewaspadai, jangan sampai Anda buat yang seperti itu. Object oriented design is about providing objects that are able to do rich behavior. Jadi prinsip OOP ini Anda upayakan untuk membuat kelas sehingga nanti dibuat objek ya yang mampu untuk behaviornya rich, kemampuannya banyak. Jadi, so they shouldn't be simply providing data to other objects. Jadi, nggak baik untuk menyediakan suatu kelas yang dia hanya provide data saja ke objek yang lain. Itu maksudnya yang di atas. Jadi, Anda nggak boleh nggak baik untuk membuat kelas khusus collection serta aksesornya. Ya. If you are making repeated calls for data by using accessor, kalau Anda buat nantinya di implementasi di waktu menjalankannya ada repeated calls for data by using accessor, kalau ada sangat banyak pemanggilan di suatu kelas tersebut, that's a sign that some behavior should be moved to the object that has the data. Ada baiknya pemanggilan yang sangat banyak di suatu kelas tersebut, sebaiknya data yang dipanggil itu ditaruh di satu kelas dengan kelas yang memanggil. Jadi pemanggilan antara kelas yang terlalu banyak itu sebaiknya yang dipanggil di kelas yang lain dipanggil oleh satu kelas itu diletakkan di kelas yang banyak memanggil itu sebenarnya. Ya, seharusnya. Itu adalah konsep low coupling high cohesion. Jadi salah satu prinsip juga di dalam OOP. Oke. Kemudian selanjutnya ada bidirectional association. Yang kita bahas baru saja itu adalah unidirectional association, asosiasi satu arah. Nah, ini adalah contoh dari asosiasi dua arah antara person dan car. Oke. Satu person ini bisa memiliki 0 atau banyak car. Satu car ini bisa dimiliki oleh 0 atau satu person. Oke. Bidirectional association is a pair of properties that are linked together as inverse. The car class has property owner person 1. Jadi maksimal 1. And the person class has a property car banyak. Ya. Most object modelers prefer to use a property name as that correspond better to responsibility and cooperation. Untuk penamaan association, seperti di sini ada line item. Nah, ini ada beberapa cara sebenarnya. Jadi yang digunakan oleh si penulis ini sebenarnya adalah properti, seperti line item ini kan properti. Tapi ada juga orang yang memiliki data modeling background, dia melabelkan atau memberi nama association atau garis ini itu dengan verb frase, jadi dengan kata kerja. Seperti ini, si penulis pakai properti name. Kemudian, ya, ini ada using a phrase to name an association. Jadi cara yang lain untuk menggambarkan suatu asosiasi atau menjelaskan suatu asosiasi. Ini ada owns itu kan kata kerja, karena di sini ada S-nya ya, kata kerja. Nah, di sini kalau kita lihat implementasinya, using C# I use code along this line to implement a bidirectional association. Jadi di sini si penulis memakai C# untuk bisa menggambarkan implementasi di kode. Gambarnya seperti ini, dan hubungan antara person dan car. Dari person ke car ini one to many. Kita lihat di kelas car itu yang di sini itu ya. Ada kelas car, kemudian public person owner. Ya. Di sini simple atribut atau atribut yang bernilai single, bernilai single. Dilihat kenapa kalau bernilai single
Karena kelas car ini personnya maksimal 1. Jadi 1 car itu kalau ada person maksimal 1. Ada if ada kondisionalnya. Karena membatasi kalau dia ini 0, nilainya 0. Jadi di sini ada kondisionalnya. Jadi car karena maksimal personnya 1, maka dibuat simple atribut. Ingat kan tadi masih kenapa kok di dalam kelas car ada atribut person. Jadi untuk mewakili keterhubungan antara person dan car, yang mewakili association ya. Jadi person objek dari tipe person ini masuk ke car. Simple simple atribut karena bernilai 1, maksimal 1. Kita lihat yang di kelas person. Satu kelas person ini nanti ketika instansiasi ini bisa banyak car. Karena bisa banyak car, nilainya maksimal banyak, maka di sini dibuat list. Nah, untuk C# memang sebenarnya saya nggak terlalu bisa untuk C#. Nah, nanti tapi di sini kata kuncinya ya, di sini ada array list. Kalau array list kan mungkin di mana-mana itu bisa dianggap bahwa dia itu nilainya tidak 1. Nah, jadi di person atau di kelas person untuk ya menangkap nilai car yang banyak ini 1% atau nanti instansiasinya bisa banyak car, maka dia ditempatkan dalam array list. Nah, nanti model-model implementasi asosiasi itu nanti ada video tersendiri yang sudah tersedia, akan saya share ya. Jadi ada suatu video saya temukan bagus dalam dia menginterpretasikan asosiasi atau garis ini ke dalam pemrograman Java. Jadi ada nanti kalau misalkan order itu nanti di mana, kalau yang one to many bagaimana, one to one bagaimana implementasinya, nanti akan saya cantumkan juga videonya. Nah, ini untuk part ini saya cukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan ke part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part selanjutnya mengenai operation. Operation are the actions that a class knows and carried out. Jadi operasi adalah aksi-aksi yang diketahui oleh kelas ya, yang nanti bisa dikerjakan oleh objek-objek yang diinstansiasi dari kelas tersebut. Operation must obviously correspond to the method on a class. Jadi biasa juga kita sebut sebagai method. Nah, formatnya untuk method ini ada hampir sama tadi seperti atribut ya, ada visibility, ada tanda plus, ada minus. Kemudian name, ada parameter. Ya, kita ingat di dalam kurung dalam suatu metode itu sebenarnya biasanya ada parameter yang nantinya mau dilewatkan. Jadi parameternya apa atau kalau berupa list ya apa saja. Kemudian return type atau tipe kembaliannya apa. Terus kemudian properti keterangannya. Oke. Contoh penulisan properti ini ada plus berarti public, balance on namanya. Terus kemudian di sini nama parameternya, tipe parameternya. Kemudian tipe kembaliannya, money, ya. Kemudian ada disebut CRC responsibility, ada kelas responsibility kolaborator. Nanti kita juga akan lihat contohnya di pertemuan pembahasan yang bukan di sini ya. Jadi ada pembahasan setelah kelas diagram. UML defines a query as an operation that gets a value from a class without changing the system state. Jadi untuk operation, nah operation ini ada beberapa pembedaan sebenarnya. Jadi orang-orang membedakan operation ini apa sih? Jadi ada yang disebut query. Query ini operation yang get a value from a class without changing the system state. Kalau suatu operation itu hanya mengambil value dari kelas atau mendapat value dari kelas saja tanpa merubah state atau kondisinya dari yang diambil atau dari kelas tersebut, maka dia disebut query. Kalau operation that do change state as modifier. Jadi kalau operation itu merubah kondisi yang diambil itu atau kelas asalnya gitu ya, itu berarti modifier atau juga disebut comment. Jadi ini ada membedakan dua jenis operation, ada query kalau yang cuma ngambil saja, ada juga modifier. Kemudian I find it helpful to highlight queries as you can change the order of execution of queries and not change the system behavior. A common convention is to try to write operation so that modifier do not return a value. Jadi di a common convention kesepakatan atau yang dipahami oleh banyak orang, yang sama-sama disepakati oleh banyak orang, is to try to write operation, untuk menulis operation so that modifier do not return a value. Jadi operation ditulis di mana dia tidak mengembalikan nilai.
That way, you can rely on the fact that operation that return a value are queries. Jadi ada dua pembedaan ya, antara query dan modifier atau comment. Okay. Other terms you sometimes see are getting method and setting method. Yang sering dilihat kalau kita memprogram Java, kita melakukan enkapsulasi, itu adalah setter dan getter. Oke, getting method returns a value from a field and does nothing else. Jadi getting method ini hanya mengambil value saja tanpa melakukan atau tanpa merubah melakukan apa lagi yang lain. Ya. Setting method put a value into a field. Jadi metode setting setter itu memasukkan suatu nilai ke dalam field. And does nothing else. Jadi tugasnya metode getter dan metode setter itu seperti itu. Oke. Selanjutnya, another distinction is between operation and method. Jadi kalau tadi ada distinction atau perbedaan jenis-jenis itu di dalam operation ya, operation tadi ada query, ya, modifier dan gitu ya. Nah, ini ada distinction atau pembedaan lagi antara operation dan method. An operation is something that is invoked on an object. Di mana disebut juga ada prosedur declaration. Sedangkan method is the body of prosedur. Sedangkan metodenya itu adalah body atau badan dari prosedurnya. The two are different when you have polymorphism. Jadi ini bisa terlihat dalam prinsip polymorphism, penurunan sifat, terus kemudian yang di kelas anaknya itu nanti dilakukan overriding. Jadi ya, if you have a supertype with 3 subtype, jadi ada satu supertype, di bawahnya ada 3 subtype. Each of which override the supertype get price operation. Jadi di supertype ini punya operation get price. Oke, dari sini get price ini namanya operation. Jadi di supertype-nya dia punya operation get price. Nah, subtype-nya karena dia penurunan sifat, maka subtype-nya karena dia nanti penurunan sifat dari supertype-nya, maka operation get price itu nanti akan di-override atau ditulis ulang definisi atau garis-garis di dalamnya di masing-masing subkelasnya. Sehingga kalau konteks seperti ini bisa dikatakan you have one operation and 4 methods that implement it. Jadi Anda punya satu operation, jadi operation cuma satu, get price saja. Tapi metodenya ini ada 4. Ya, metode yang di superclass 1, terus kemudian metode di yang mengoperate di subclass itu ada 3. Jadi metode atau badannya tadi ya, itu ada 4. Ya, operationnya ada 1, cuma get price. Jadi kalau yang model seperti ini bisa dikatakan sebagai operation. Nah, badannya, definisinya atau garis-garisnya di masing-masing kelas itu adalah metodenya. Ya, people usually use the terms operation and method interchangeability. Jadi biasanya memang operation itu ya dikatakan method. Ya, but there are times when it is useful to be precise about the difference. Tapi ada kalanya ya untuk membedakan operation dan method itu ada manfaatnya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada generalization. Oke, untuk ini partnya nanti akan saya potong terlebih dahulu karena saya pengen nggak terlalu panjang. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai generalization. A typical example of generalization involves the personal and corporate customer of a business. They have differences but also many similarities. Jadi contoh dari generalisasi itu adalah customer secara umum gitu ya. Terus kemudian spesialisasinya atau dibagi menjadi jenis customer yang lebih spesifik itu adalah personal customer dan corporate customer. Konsep ya, the similarities can be placed in general customer class as the supertype with personal customer and corporate customer as subtype. Yeah. Conceptually, we can say that corporate customer is a subtype of customer if all instances of corporate customer are also by definition instance of customer. Ya, secara konseptual, corporate customer ini disebut subtype dari customer ketika seluruh instance atau ketika nanti ada objek dari corporate customer ini bisa dianggap sebagai instance dari customer. Itu berarti si corporate customer itu disebut subtype. Oke. Penerapan generalisasi di dalam software perspektif itu penerapannya adalah di inheritance atau penurunan sifat.
kita atau Anda sudah pelajari juga mengenai penurunan sifat atau inheritance. Ada kata kuncinya biasanya kalau di Java itu kan, kalau antar kelas itu extend, ya, kalau interface itu implement, ya. Okay. The corporate customer may respond to certain comments differently from another customer using polymorphism. Kembali lagi, subclass itu bisa memodifikasi ya comment ataupun operation tadi menggunakan polymorphism. Jadi untuk masing-masing customer itu dia punya implementasi atau garis metode sendiri yang berbeda-beda antara corporate customer atau customer yang ya umum, ya, yang bukan corporate. Although inheritance is a powerful mechanism, it brings in a lot of baggage that isn't always needed to achieve substitutability. Jadi walaupun inheritance ini sangat bermanfaat, tetapi ada kurangnya juga karena dia ketika diterapkan, dia akan membawa baggage atau bawaan yang sangat besar. A good example of this was in the early days of Java when many people didn't like the implementation of the built-in vector class. Jadi di awal-awal Java itu orang nggak suka mengimplementasikan vektor kelas karena dia sangat berat atau sangat besar baggage-nya. Jadi ketika diimplement vektor kelas gitu ya, orang-orang nggak suka karena kelas bawaannya itu sangat berat. Jadi orang-orang ingin sesuatu yang lebih ringan. Tetapi however caranya, satu-satunya cara itu ya hanya membuat kelas substitusi dari vektor, tetapi dia tetap inheriting a lot of unwanted data and behavior. Jadi tetap rumit atau ada effort sendiri juga kalau daripada tinggal mengimplementasi kelas vektor saja. Ya. Jadi konsep inheritance ini ada banyak kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya. Biasanya yang diimplement atau yang disuperclass itu operation serta atributnya kan akan sangat besar supaya si subclass itu nanti bisa memilih operation atau atribut mana yang mau pakai atau mau di override, ya. Itu kelebihan dan kekurangannya sih inheritance atau generalisasi. Kemudian ada note and comment. Notes are the comment in the diagram. Notes can stand on their own or they can be linked with the dash line to the element. Jadi note catatan itu simbolnya adalah seperti ini. Dia bisa berdiri sendiri atau dia ada garis-garis potong-potongnya atau putus-putus. Ini cara penulisan, jadi nggak harus ada garis putusnya, tapi dia simbolnya seperti jadi kotak seperti di ujungnya itu ada seperti kertas terlipat. Nah, selanjutnya adalah mengenai dependensi. Dependency exists between two elements if changes to the definition of one element or the supplier may cause change to the other atau the client. Jadi kalau dependensi itu terjadi atau bisa dipastikan ada kalau perubahan di suatu elemen itu berpengaruh ke elemen yang lain. Nah, di diagram yang memperlihatkan adanya dependensi itu adalah yang di gambar 3.7. Figure 3.7 shows some dependency that you might find in a multi-layered application. The benefit window class benefit window, di mana dia adalah a user interface or presentation class. Nah, nanti ada konsep ada boundary control entity, ya. Jadi bagaimana menentukan kelas-kelas apa saja yang ada, itu ada pakai pattern boundary control entity, ya. Jadi disebut interface itu disebut presentation class atau boundary-nya. The benefit window is dependent on the employee class. Jadi benefit window ini sangat atau dependent, ya, itu bergantung ke kelas employee. This means that if the employee class change its interface, the benefit window may have to change. Kalau yang employee itu berubah, maka yang benefit window akan terpengaruh. Ini adalah dependency. The important thing here is that the dependency is only one direction. Jadi dependensi itu hanya satu arah saja. Di kelas yang memiliki ketergantungan itu kemudian mengarah ke kelas yang dia digantungkan.
Oke. Kemudian a second notable thing from this diagram is that there is no direct dependency from the benefit window to the two data gateway class. Tidak ada, walaupun gambarnya seperti ini, benefit window memiliki dependensi ke employee, employee memiliki dependensi ke employee data gateway dan benefit data gateway. Si class benefit window ini nggak bisa atau tidak memiliki dependen langsung kepada employee data gateway dan benefit data gateway. Ya. Many UML relationship imply a dependency. Jadi relasi UML itu ada yang memperlihatkan dependensi. The navigable association from order to customer in figure 3.1 means that the order is dependent on cost on customer. Nah, kita lihat dulu. Order ke customer ada navigable. Navigable itu ada arahnya, gitu ya. Ada arahnya. Berarti di sini di figur 31 yang awal ini order is dependent on customer. Jadi order ini dia bergantung ke customer karena ada navigability-nya. Ada navigability. Oke. Kemudian, nah ada selected dependency keyword. Maksudnya keterangan itu nggak harus dependent atau dependent saja. Atau kata-kata keterangannya nggak harus dependent saja. Ada kata-kata yang lain. Misalkan ada satu kelas yang dia dependent ke kelas yang lain. Keterangannya apa? Keterangannya call. Berarti the source calls an operation in the target. Ada create. The source create instance of the target. Derive. The source is derived from the target. Jadi ada kata kunci yang bisa dipakai untuk menggambarkan dependensi. Jadi nggak harus katanya cuma dependent gitu saja. Tapi kalau ada kata yang selain dependent, yaitu misalkan call dan seterusnya, itu berarti suatu kelas dependent ke kelas yang lain. Your general rule should be to minimize dependencies, particularly when they cross large areas of system. Jadi sebenarnya dependensi ini tidak mungkin dihindari atau pasti ada, tapi diminimalkan supaya tujuannya kelas itu, ya kembali lagi yang sudah pernah saya sebut di part-part sebelumnya, dia itu low coupling, high cohesion. Jadi coupling atau ketergantungan ke antara komponen itu ketergantungannya kecil, tapi kohesi atau keterikatan di dalam komponen di dalam komponen itu, dalam satu komponen itu erat, gitu ya. Jadi nggak baik kalau misalkan ada kelas yang sangat dependent atau banyak kelas itu sangat dependent ke suatu kelas, itu juga tidak bagus. Jadi kalau yang dependent data apa sih yang terlalu banyak diakses atau tergantung kelas yang lain, nah itu bisa dipindah ke ya, kelas yang terlalu banyak memanggil tadi saja, gitu ya. Bisa dijadikan satu kelas sama yang memanggil. To understand and control dependencies, you are best off using them with package diagram. Jadi kalau mau melihat lebih dalam mengenai dependencies, itu nanti ada package diagram. Dimana barangkali kita nggak sampai membahas package diagram. Kemudian getting a tool to reverse engineer picture of dependencies is the most useful way to use this bit of diagram. Jadi Anda bisa melihat dependensi itu dari visualisasi kode. Jadi kode itu bisa dilihat di reverse engineer sehingga ketahuan nanti mana kelas yang sangat powerful, gitu ya. Mungkin dia dipanggil oleh banyak atau dia menjadi pusatnya dari pemanggilan banyak kelas. Nah itu berarti kelasnya sangat dependent, gitu ya. Nah itu kita bisa analisa mana yang sering diakses itu nanti bisa dipindah ke yang mengakses saja supaya pemanggilan antar kelas itu bisa diminimalkan. Oke, part ini saya cukupkan sekian. Kita nanti lanjutkan ke constraint rules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, part selanjutnya kita akan membahas mengenai constraint rules atau aturan-aturan batasan. Much of what you are doing in drawing a class diagram is indicating constraint. Jadi di dalam class diagram ini Anda bisa menggambarkan batasan-batasan apa saja yang nantinya perlu ditaati oleh yang akan mengimplementasikan desain tersebut. Figure 3.1 indicates that in order can be placed only by a single customer. Jadi di gambar yang awal tadi, gitu ya, mengindikasikan bahwa suatu order ini hanya bisa dilakukan oleh satu customer. Jadi satu order hanya satu customer karena di sini ada terlihat multiplicity-nya. Okay. The diagram also implies that each line item is thought of separately. You say, jadi that each line item
ya, line item yang sebelah ini di order line. Jadi order ke order line ini satu order bisa banyak order line. Di sini Anda nanti bisa menyebutkan 40 kuantitasnya ya. Kuantitasnya 40. Jenisnya apa? Brown widget. Kemudian 40 blue widget, 40 red widget untuk masing-masing instance-nya. Jadi jumlahnya berapa? 40 kuantitinya. Jenisnya apa? Brown widget, 40 blue widget, 40 red widget. Tidak perlu atau tidak 120 things, 120 widget, enggak seperti itu. Jadi bisa dikategorikan. Jadi ada barangnya apa, jumlahnya apa, ya, antara order dan order line. Kemudian further the diagram says that corporate customer have credit limit but personal customer do not. Corporate customer dia punya credit limit, tapi kalau yang personal customer tidak punya credit limit. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh bahwa kelas diagram ini adalah berisi constraint rule atau aturan-aturan yang bisa membatasi. Ya, tapi tentu saja notasinya atau yang Anda gambarkan itu harus mematuhi sebisa mungkin ya, mematuhi notasi-notasi yang ada. The basic construct of association, attribute, and generalization do much to specify important constraint. Jadi yang kita pelajari tadi, asosiasi, atribut, generalisasi itu adalah sebenarnya implementasi dari batasan atau constraint. Jadi kalau orang membaca diagram Anda itu dia sudah punya gambaran sendiri gitu ya, bahwa saya harus mengimplementasikan seperti ini, tidak boleh ya, di luar ini. The UML allows you to use anything to describe constraint. Jadi di UML itu sebenarnya dia dibebaskan mau mendeskripsikan constraint itu bentuknya seperti apa. The only rule is that you put them inside braces. Jadi aturannya itu hanya di kalau constraint itu diletakkan di dalam kurung kurawal. Nah, jenis-jenis yang lain, yang pertama kan Anda bebas mau nulis constraint seperti apa. Nah, jenis-jenis yang lain, you can use natural language, bahasa biasa saja, bahasa apa yang Anda pakai. Kemudian programming language, pakai pseudocode, ya potongan program logiknya gitu ya, logiknya seperti apa. Or the UML formal object constraint language atau OCL. Jadi ada bahasa-bahasa predikat kalkulus ya. Jadi sebuah kalimat itu nanti bisa dirupakan seperti ada simbol-simbol bakunya, tapi dia bukan pakai seperti pseudocode. Ya masih pakai bahasa, masih pakai kata-kata, cuma operator-operatornya saja yang dirubah jadi operator-operator matematika. Jadi ini istilahnya adalah OCL, Object Constraint Language dari UML juga. Nah, kenapa kok di sini nggak pakai natural language saja atau programming language saja? Ya, ada kelebihan dan kekurangannya pakai natural language dan pakai bahasa yang lebih formal. Jadi di sini kelebihannya, using a formal notation avoid the risk of misinterpretation due to an ambiguous natural language. Jadi kalau pakai formal language, Anda nggak harus takut dengan bahwa natural language-nya itu nanti bisa dipahami secara ambigu, ya, ambigu untuk si yang membaca. Kalau natural language itu nanti lebih jelas, lebih tidak ambigu. However, tetapi it introduce the risk of misinterpretation due to writers. Tetapi kalau menggunakan formal language, ini ada risiko misinterpretation. Kalau misalkan si writer-nya itu pemahaman akan formal language-nya itu tidak sama, ya. Atau reader not really understanding OCL, bahwa dia tidak paham OCL. Oke, jadi mungkin pembahasan yang lain nanti akan ada OCL. Ya. So unless you have readers who are comfortable with predicated calculus, I would suggest using natural language. Tapi kalau yang membaca itu nggak familiar dengan predicated calculus atau OCL, ya Anda pakai bahasa biasa saja. Ya, pakai bahasa yang Anda pakai, tapi ditutup kurung dan buka kurung kurawal. Optionally, you can name a constraint by putting the name first, followed by a colon. For example, buka kurung kurawal, disallow incest. Titik 2, husband and wife must not be siblings. Ini adalah contoh yang menggunakan bahasa natural atau bahasa yang bisa Anda pakai. Disallow incest. Incest itu kan perkawinan saudara gitu ya. Jadi disallow tidak boleh incest. Titik 2, maksudnya apa? Husband and wife, suami dan istri tidak boleh bersaudara. Gitu ya. Jadi ini contoh yang simple, yang sederhana. Anda mau pakai yang seperti ini, natural language itu boleh, pakai OCL atau predicated calculus juga boleh.
Oke, part ini merupakan akhir dari part pembahasan kelas diagram yang awal, yang esensial. Nanti kita akan lanjutkan di diagram-diagram yang lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.